Kami persilakan Bu Munir. Baiklah, terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini, Pak Ifdal sama Pak Basuki. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan melanjutkan eh, meeting of mind kita di sesi kedua yang judulnya internship program, bagaimana model pelatihan yang efektif. Untuk bisa mendalami ini, kita di sini untuk mendalami tema tersebut untuk menggali pemikiran dari pemateri, bagaimana internship program yang ideal bagi advokat, menggali pemikiran dari pemateri, bagaimana model dan skema pelatihan yang efektif bagi advokat, ya, yang kemudian menggali pemikiran dari pemateri, bagaimana upaya organisasi advokat dapat mewujudkan pelatihan yang kompeten bagi advokat pada zaman sekarang ini. Tujuan dari uh, program kita pada siang hari ini dengan tema internship program ini, tujuan dan maksudnya adalah uh, tujuan dari meeting of mind yang diselenggarakan secara online pada siang ini agar bagaimana ruang bersama untuk dapat kembali menggali pokok-pokok pikiran tentang nomenklatur yang tepat bagi organisasi advokat di Indonesia sebagai organ negara. Kemudian adanya kesempatan bersama dan satu untuk mewujudkan organisasi advokat yang berintegritas dan akuntabel sehingga advokat Indonesia dapat merespon perkembangan zaman dan bersaing secara internasional. Untuk mempersingkat waktu, kami akan perkenalkan pembicara kita pada siang menjelang sore ini. Ada dua orang. Yang pertama kami akan perkenalkan dulu Bapak Ifdal Kasim. Kami akan bacakan dulu CV beliau, pengalaman kerja beliau. Nama adalah Ifdal Kasim, tempat tanggal lahir Tapak Tuan, Aceh Selatan, Januari 26 1963. Pengalaman kerja penasehat ahli Kapolri tahun 2020 sampai sekarang, tenaga ahli utama pada kantor Kepala Staf Presiden atau KSP 2016 sampai 2019. Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi 2020 sampai sekarang. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI atau Komnas HAM 2007 sampai 2012. Dosen pada Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Indonesia 2010 sampai 2011. Tenaga ahli regulasi dan kelembagaan pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra tahun 2006 sampai 2007. Direktur Hukum dan Legislasi pada Reform Institute Jakarta 2005 sampai 2006. Direktur Eksekutif pada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM Jakarta 2019 sampai 2006. Pengacara penasihat hukum pada Law Office Soleh Ifdal and Associate, Solo, Jawa Tengah 1991 sampai 1992. Latar belakang pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia UII Yogyakarta 1990. Pendidikan lanjutan profesional untuk bidang hukum internasional pada Columbia University New York USA 1997. Pendidikan lanjutan profesional untuk bidang hukum sumber daya alam pada Ateneo University Philippines 1999. Pendidikan lanjutan profesional untuk bidang keadilan transisi atau Transitional Justice Essential Course pada New York Law School, New York University, New York tahun 2008. Pendidikan lanjutan profesional untuk bidang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi, Translation Justice and the Rule of National Commission of Human Rights
pada Harvard Law School, Harvard University Boston USA 2009. Research Fellow pada Law Faculty University of Oslo, Norway 2010. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI 1984 sampai 89. Ini kita memang saya pikir sudah tidak asing lagi, banyak panjang sekali ini tentang organisasi yang diikuti dan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ifdal Kasim, termasuk di sini ada juga tulisan-tulisan publikasi. Namun untuk tidak berlama-lama lagi, kami secara intinya tadi udah kami sebutkan, kita lebih baik kita persilahkan aja langsung ke Bapak Ifdal Kasim untuk memberikan materinya. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Bunda aku, Pak. Mohon izin Pak Ifdal, itu masih tidak kedengaran suaranya, masih mute. Mohon di unmute dulu Pak Ifdal. Oke. Iya, Udah baik, ya? Makasih. Ya, sudah Pak, sudah ini sudah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Tema kita untuk yang session ini terkait dengan internship ya, atau magang untuk para advokat, untuk calon advokat, dan kemudian kita kaitkan dengan masa depan advokat di Indonesia. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagian pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagian terkait dengan konsep internship ini atau magang ini. Internship atau magang adalah satu proses untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang akan terlibat di dalam satu profesi untuk mengenal dunia yang akan dia geluti. Nah, kalau misalnya dunia profesi hukum, maka orang tersebut disiapkan untuk memasuki dunia profesi hukum. Nah, internship ini sudah lama dipraktekkan di berbagai kantor ya. Tidak hanya di firma-firma hukum atau kantor-kantor hukum, tapi juga di pemerintahan dan di lembaga-lembaga swasta lainnya seperti perusahaan, termasuk juga institusi-institusi di luar negara. Semuanya menggunakan konsep magang ini sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan dunia profesi. Nah, itu secara konseptualnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya terkait dengan bagaimana praktek internship ini dilakukan di Indonesia ya, khususnya di kalangan profesi hukum. Nah, sebetulnya di kalangan profesi hukum praktek internship ini sudah lama juga diperkenalkan ya, terutama di kantor-kantor yang sudah dikelola dengan manajemen yang besar. Karena kita tahu ya, kantor-kantor hukum di Indonesia itu dimulai dengan karakter yang sangat personal gitu ya. Karena itu kantornya itu tidak dikelola dalam bentuk firma gitu, tapi perseorangan gitu ya. Makanya namanya nama orang yang bersangkutan. Nah, tetapi kita lihat setelah terjadi perkembangan yang luar biasa di dunia hukum Indonesia, di mana kemudian mulai
diperkenalkan cara pengelolaan kantor dalam bentuk firma. Nah, melalui firma-firma inilah kemudian dibangun satu tradisi untuk memulai program internship ini. Tapi tentu saja bukan karena kehadiran firma mulai ada internship ini. Internship ini juga mulai diperkenalkan di bangku kuliah ya, di mana ada program-program magang yang diperkenalkan oleh Fakultas Hukum di Indonesia dengan bekerja sama dengan kantor-kantor pemerintahan, apakah pengadilan dan sebagainya. Nah, ini yang terus berlangsung. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat dan bagaimana arti penting dari magang ini ke depan. Nah, saya kira begini ya, di masa depan profesi hukum ini menghadapi tantangan yang sangat besar ya, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam industri dalam berbagai bidang ya. Mau tidak mau juga masuk ke dunia jasa hukum. Nah, karena itu kantor-kantor hukum harus sudah mempersiapkan para advokatnya dalam bentuk internship ini ya, dalam bentuk magang ini, dengan memperkenalkan sarana-sarana teknologi ini. Karena ke depan kemahiran dari seorang lawyer itu juga ditentukan oleh kemahiran dia menggunakan sarana komunikasi, ya, teknologi. Karena mungkin di Indonesia belum digunakan secara umum ya. Tapi di luar negeri, di Eropa seperti itu sudah mulai digunakan intelijen intelektual untuk membantu bekerjanya seorang lawyer. Jadi dalam konteks ke depan para lawyer atau calon advokat ini sudah mulai diperkenalkan dengan menggunakan sarana-sarana teknologi ini. Ini yang menurut saya yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Nah, karena itu kita perlu memikirkan ulang praktek pemagangan yang sudah dipraktekkan sekarang ya. Meskipun menurut saya itu sudah baik, tapi kita perlu meningkatkan untuk menghadapi masa depan yang lebih kompetitif ya. Nah, misalnya yang sekarang ya, kita tahu untuk seorang yang mulai memasuki dunia profesi hukum, dia diwajibkan magang, ya, diwajibkan lakukan internship di kantor-kantor hukum. Dan dia di program magang ini dia harus menangani kasus-kasus tertentu ya, perdata, pidana, pasar modal dan seterusnya, termasuk peradilan militer. Nah, dengan bekal pengalaman didekatkan dia dengan realitas, menangani kasus-kasus konkret dengan terlibat membantu lawyer ya, mempersiapkan kasus, maka terjadi proses transmisi ya, proses alih pengetahuan dari yang senior ke yang baru ini. Nah, ini yang sekarang dipraktekkan, yang sekarang berkembang ya, dan itu juga diharuskan oleh undang-undang advokat, di mana magang ini menjadi satu kunci untuk seorang bisa masuk disumpah menjadi advokat. Nah, sekarang magang tidak hanya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, tapi juga menjadi kebutuhan ya, yang mau tidak mau setiap kantor, setiap advokat itu juga harus mau menerima atau membantu calon advokat untuk
membantu mereka magang gitu, baik di kantor kita maupun kita kirim ke luar negeri ya, mengikuti berbagai pelatihan yang membantu mereka untuk menekuni bidang-bidang tertentu di dunia profesi hukum ini. Karena kita tahu seiring dengan perkembangan zaman ini, advokat itu sudah memiliki keahlian-keahlian tertentu ya. Ada yang khusus di pasar modal, ada yang khusus di haki, ada yang khusus di hukum laut, ya, maritim dan seterusnya. Jadi semakin terspesialisasi keahlian sarjana hukum ini, maka menuntut juga proses internship yang beragam, yang tidak satu untuk semua. Sekarang udah ada basis-basis tertentu ya, spesifikasi tertentu. Nah, ini yang menurut saya tantangan kita ke depan. Nah, organisasi advokat itu punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membantu proses ini. Bagaimana dia mendesain program internship ini sehingga internship ini memang sangat membantu calon advokat untuk memasuki dunia advokat. Jangan sampai terjadi yang sering saya lihat di pengadilan ya, advokat yang baru mulai itu tidak memiliki keterampilan yang cukup ya. Itu tidak bisa kita salahkan juga, tapi mungkin ini soal organisasi advokatnya yang belum mempersiapkan satu proses internship yang terencana, yang sistematis dan juga relevan dengan perkembangan dunia advokat. Nah, ini yang menurut saya penting sekali. Nah, karena itu menurut saya organisasi advokat Peradi ya itu harus di-develop untuk membuat satu perencanaan, membuat satu skenario yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk magang ini. Jadi magang itu bukan hanya dia berpraktek di satu kantor hukum, tapi juga berpraktek di tempat-tempat lain yang relevan dengan kegiatan profesi hukum ini. Nah, karena itu menurut saya ini menjadi tanggung jawab dari organisasi advokat untuk menyiapkan ini. Nah, karena itu menurut saya penting sekali sekarang organisasi advokat ini menyadari dirinya dalam konteks bagaimana meningkatkan organisasi advokat ini sehingga organisasi advokat ini memang diperlukan oleh anggotanya, karena organisasi ini kan melayani anggotanya. Kalau misalnya dia tidak memberi manfaat pada anggotanya, ya untuk apa orang berorganisasi? Jadi organisasi advokat ini bukan hanya kita perlukan hanya untuk mendapatkan license kartu itu, tapi juga bagaimana kantor ini mendesain, menyiapkan advokat, nah dalam bentuk menyiapkan berbagai internship atau pemagangan ini yang terencana, ya. Sehingga advokat Indonesia ini kompetitif dengan advokat Singapura, dengan advokat Filipina, Thailand, ya, karena kan sekarang kan ASEAN ini udah menjadi satu pasar di mana saling berinteraksi advokat-advokat dari seluruh negara-negara anggota ASEAN. Nah, kalau kita tidak kompetitif, ya kita akan tertinggal dengan advokat yang berpraktek di Singapura, di Filipina dan seterusnya. Saya kira ini pengantar saya secara singkat ya. Mungkin saya juga tidak bisa mengikuti selanjutnya, tapi nanti saya akan join lagi ya, karena kemungkinan saya akan dipanggil untuk masuk ke sidang ya. Demikian Bu Muniar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ifdal Kasim. Memang inilah cita-cita kita bersama sebagai advokat, bagaimana untuk bisa
melatih di dalam hal magang itu kan melatih adik-adik kita supaya advokat yang bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk itu perkembangan IT zaman sekarang ini. Tapi tidak terlepas dari itu, bagaimana agar para advokat sekarang ini juga advokat yang officium nobile, yang jujur gitu kan. Jadi ini adalah tanggung jawab dari organisasi seperti yang sudah Pak Ifdal sebutkan tadi. Uh, saya kira kita lanjut aja dulu. Kalau memang Pak Ifdal nanti keluar dulu karena memang harus ikut sidang, nanti bergabung lagi. Untuk sekarang kita kasih kesempatan. Baik, baik. Saya akan melanjutkan ke Ya, saya keluar pemateri dulu ya. kedua. Ya, baik, Oke, saya baik keluar Pak dulu. Ifdal. Terima kasih. Kita sebaiknya kita lanjutkan dulu aja ke pemateri kedua. Kita lanjutkan dulu ke pemateri kedua dengan Bapak Advokat Basuki. Apakah sudah? Selamat siang Bapak. Sebelum dilanjutkan untuk materinya, senior. Sebelum dilanjutkan kami akan bacakan dulu CV-nya. Selamat siang Ibu Moderator, Muniar Sitanggang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master. Selamat siang Bapak, Pak Rambe, Bapak Senior, selamat siang. Salam hormat Pak, salam Izinkan sehat. saya sejenak Bapak. Beliau sedang bersantap siang, saya jadi co-host ya, kalau di dunia maya co-host, jadi kalau di ini apapun namanya terserah. Mungkin sembari menanti pemateri kita Bapak Basuki, kepada Bapak Advokat Senior Ifdal Kasim, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master Advokat, kepada netizen kita peserta ini mungkin ada tanya jawab. Kemudian mumpung lagi beliau ada di tempat, nanti baru Advokat Basuki Izin memaparkan Pak paparannya. Rambe, Demikian, Ibu Moderator. Ya, begini Pak Rambe. Pak Ifdal untuk sementara keluar dulu karena harus mengikuti sidang, nanti akan masuk kembali. Nah sekarang menunggu Pak Basuki masuk, saya akan bacakan dulu CV-nya. Kalau Bapak berkenan, jadi saya bacakan dulu CV-nya, menunggu Pak Basuki bisa masuk untuk memberikan materi. Silakan, sudah masuk, sudah selesai Pak Basuki. Baik, baik, saya akan lanjutkan. Selamat siang. Ya, Pak Basuki, selamat siang. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae Bapak ya. Nama Basuki SH MH, Basuki SH MM MH. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 17 November 1970. Oh, masih muda ini, masih segar, advokat muda ya. Pendidikan 83 berijazah, lalu Magister Hukum 2001, lalu saya lanjutkan pengalaman kerja ada di Yayasan TVRI tahun 91 sampai 97 koordinator sebagai koordinator kecamatan, kemudian Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa 1992 sampai 94, Wirausaha 1998 sampai 2001, di PT ABB 2003 sampai 2007 sampai selanjutnya. Ini banyak sekali pengalamannya. Lalu pengalaman menangani perkara 250 perkara perdata, pidana, dan tipikor periode 2017 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi anggota Pemuda Muhammadiyah Provinsi Banten, Ketua Korwil Peradin Banten 2016 sampai dengan 2019. 3. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakum Madinah Serang 2018 sampai dengan sekarang. Ketua Bagian Hukum Lemba Aliansi Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Banten 2018 sampai 2021, dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Advokat Indonesia atau Peradin periode 2019 sampai dengan 2014. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung kepada Bapak Advokat Basuki untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bisa saya jadi co-host?
Ibu moderator, supaya saya bisa Ya, share silakan materinya. Pak. Silakan Pak. Sudah itu dari panitia sudah ini saya kasih tahu dari tadi supaya Bapak bisa men-share itu materinya. Silakan aja. Ya, silakan Pak. Materi. Ini sudah nampak materi yang akan saya bawakan Sudah Pak. di monitor? Sudah masuk? Sudah terlihat sudah. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita berkesempatan untuk tatap muka ya, walaupun lewat media Zoom ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya tidak perlu perkenalkan diri lagi karena tadi sudah diperkenalkan ya. Ya. Bagaimana sih untuk model pelatihan yang efektif? Tentunya karena ini di kegiatan advokat, efektif untuk menjadi seorang advokat yang profesional, advokat yang mampu menjawab tantangan zaman yang berkembang begitu untuk agar seseorang mampu menjadi seorang advokat yang profesional, yaitu yang pertama istilah saya adalah ada pada level pendidikan tingkat pertama, yaitu di saat adik-adik para mahasiswa, terkhusus semester 5, 6, 7, dan 8, itu diadakan pendidikan, ya, dikenalkan dengan dunia hukum yang sesungguhnya. Teori tetap harus berjalan dengan baik, ilmu-ilmu di kampus harus ditransfer dengan baik oleh dosen-dosen. Namun untuk menjadi seorang advokat, adik-adik kita harus juga mengenal bagaimana sih cara beracara itu, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Maka diadakanlah yang namanya pendidikan paralegal. Dan semuanya ini kami sudah lakukan, ya. Terus bagaimana nanti caranya supaya adik-adik ini bisa ikut serta di kegiatan ini? Pertama, sudah barang tentu, ya, barang tentu adik-adik ini dikenalkan dengan teori-teorinya. Lalu nanti praktek di lapangan. Nah, tahapannya apa-apa saja nanti saya akan sampaikan di bawah. Kemudian apa saja dasar hukumnya untuk melakukan pendidikan tingkat pertama tadi atau pendidikan paralegal, yaitu di sini ada 1 sampai dengan 5, tidak perlu saya bacakan detail, nanti panitia boleh share kepada peserta. Kemudian materinya apa saja sih Pak Bas? Materinya ada di sini ya, ada di sini materinya 1 sampai dengan 12. Apabila mendapat teori kemudian ditambah materi pendidikan paralegal sebanyak 12 mata kuliah ini akan menjadi dasar bagi adik-adik untuk mengenal dunia hukum yang sesungguhnya. Karena hukum ini kan tidak hanya teoritis, tapi terpenting praktek di lapangan seperti apa, ya. Karena teori tetap penting, tapi implementasi di lapangan jauh akan lebih penting. Karena penguasaan materi yang bagus tanpa didasari, tanpa dibarengi dengan praktek di lapangan yang baik juga akan timpang. Karena persidangan, proses hukum itu tidak hanya teori,
tapi praktek di lapangan itu yang menentukan untuk menyelesaikan satu perkara, baik itu yang sifatnya non litigasi ataupun yang litigasi. Kemudian sebelumnya waktu saya berapa lama, Ibu Moderator? Ibu Moderator, waktu saya berapa lama? 15 menit, Pak. Halo, Pak. Ibu Moderator, lama? Ya, 15 Berapa? menit, Pak. Masih ada waktunya. Masih ada, Pak. Masih ada 10 menit lagi, Pak. Oh, 15 menit. Baik, Ya. saya lari kalau begitu ya. Baik, saya lari. Kemudian kegiatannya seperti apa? Yaitu membangun Izin Ya, Pak sama- Basuki, suaranya dengan kok TNI terputus-putus kepada ya? peserta didik. Pak Ini Basuki, foto yang saya share. Pak Basuki, suaranya terputus-putus. Mohon Putus-putus apa ya? ya? Apa Ya, karena sinyal? signal ya. Ya, ini sih udah jelas. Ayo, Nah. silakan Pak. Ya. Kemudian untuk bisa akomodir semua paralegal tadi, adik-adik yang sudah mengikuti pendidikan, otomatis harus bekerja sama dengan pengadilan agar adik-adik bisa langsung bersentuhan dengan pengadilan. Selain itu, banyak sekali perkara-perkara non litigasi, maka adik-adik paralegal yang tadi para mahasiswa itu harus terjun langsung ke masyarakat seperti yang ada di foto ini. Selanjutnya, apa sih hasil akhir yang nanti diharapkan? Adik-adik mempunyai sertifikat paralegal, dan ini merupakan saat ini sedang berkembang ya, saat ini sedang diterapkan namanya MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satunya adalah mereka harus mempunyai sertifikat ya, tidak hanya di bidang hukum. Hampir semua jurusan untuk kelulusannya mereka punya, dituntut harus ada sertifikat untuk sebagai kelengkapan kelulusan. Kemudian setelah tadi paralegal ya, setelah paralegal untuk menjadi seorang advokat yang tangguh, seorang advokat yang profesional harus melalui pendidikan yang berikutnya, yaitu pendidikan calon advokat atau pendidikan level 2. Ya. Level 2 atau yang sering sudah kita sebut dan sangat familiar dengan sebutan prodi PA. Nah, ini semuanya kemarin sudah ada payung hukumnya. Ini saya sebutkan payung hukumnya, dasar hukumnya, semuanya ada di sini, angka 1 sampai dengan angka 5. Karena melakukan satu kegiatan, semuanya harus melalui proses, tahapan, dan payung hukum legal standing yang jelas. Nah, kebetulan semuanya ini kemarin sudah digagas oleh Pradin, yaitu semenjak Rakernas 2016 di Palembang, sehingga muncullah yang kemarin heboh di tahun 2019, yaitu Permenristek Dikti nomor 5 terkait prodi PA. Sesungguhnya kemarin kalau tidak ada halangan munculnya COVID-19 di Republik ini, bahkan di seluruh dunia, itu prodi PA ini akan digelar melalui kerjasama organisasi advokat, dan kemarin kami sudah melakukan kegiatan itu, ya. Namun sayang, dan apa yang disampaikan oleh pihak terkait dalam hal ini, waktu itu Kementerian Ristek dan Teknologi, itu tidak bisa dilaksanakan, yang sedianya akan launching di sekitar bulan Mei, karena adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga harus ditunda, dan sampai saat ini belum terlaksana dan masih sama-sama kita menunggu. Selanjutnya, bagaimana tahapannya? Sama, ini harus membangun kerjasama ya antara organisasi advokat dengan universitas untuk pelaksanaannya. Kemudian ini kegiatan yang sudah kami laksanakan kemarin, menjalin kerjasama dengan kampus. Ini sampai sudah dilakukan workshop dengan salah satu kampus yang ada di Bali. Ini kegiatannya, fotonya ada Pak Ketum. Kemudian dengan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dan saat itu semuanya sudah dilaksanakan, workshopnya di bulan September 2019. Namun lagi-lagi belum bisa terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Apa sih tujuannya adanya prodi profesi advokat? Yaitu untuk melahirkan ya advokat baru yang handal. Karena tadi mereka sudah menjalani teori dari semenjak adik-adik ini semester 5 sampai 8 mengikuti proses pendidikan paralegal seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, dan dilanjutkan dengan pendidikan prodi PA, profesi advokat. Nah ini seperti yang ada di foto. Lahirlah calon advokat. Kenapa kok disebut calon advokat? Ya, karena mereka belum advokat, baru calon advokat. Sesuai dengan undang-undang, adik-adik tadi yang lulus itu bisa menjadi advokat apabila mereka sudah dilantik ya oleh organisasi advokatnya sebagai seorang advokat. Namun mereka juga belum bisa beracara. Agar mereka bisa beracara, dilakukan apa? Yaitu dilakukan penyumpahan yang dilaksanakan di pengadilan tinggi, di mana adik-adik tadi tamat, adik-adik tadi bernaung di provinsi masing-masing yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ini saat pelantikan penyumpahan. Nah, setelah pelantikan penyumpahan, baru adik-adik ini menjadi seorang advokat. Tapi ini masih advokat baru, sehingga tetap jam terbang, kemudian pengalaman harus tetap diasah. Apa sih yang didapat? Yaitu mendapatkan sertifikat profesi advokat. Ini contoh sertifikatnya yang ada dari Pradin, ya. Ini ada logo Pradin, dan ini juga ada logo dari kampus di mana bekerja sama. Nah, setelah menjadi seorang advokat, otomatis adik-adik tadi, advokat muda ini melakukan profesinya layaknya seorang advokat. Dia akan melakukan pendampingan, pembelaan, ya, baik itu secara non litigasi dan litigasi, baik itu perkara pidana, perdata dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang saat ini sangat dinamis, agar adik-adik mampu bersaing dan duduk sejajar dengan 4 pilar penegak hukum yang ada di Republik ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan kita advokat, maka sebaiknya menempuh jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan lanjutan bagi advokat atau pendidikan level 3. Ya. Program pendidikan master advokat, pendidikan level 3. Nah, dasar hukumnya ini ada 1 sampai dengan 5. Kemudian yang bisa menyelenggarakan pendidikan master advokat adalah harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan master advokat sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, peserta didiknya siapa saja sih? Peserta didiknya adalah para advokat yang sudah menjalankan profesinya. Ya, sekali lagi peserta didiknya adalah para advokat yang sudah menjalankan profesinya. Dan nanti ada syarat-syarat tertentu, dibuktikan dengan penanganan perkara, dibuktikan dengan kapan advokat itu dilantik dan disumpah, itu merupakan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian lulusannya seperti apa? Lulusannya dari pendidikan yang dijalankan selama 1 tahun tadi, 2 semester tadi, para peserta didik menyandang predikat sebagai seorang master advokat, disingkat dengan MAD. Nah, inilah contohnya, fotonya yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apa legalitasnya? Apa yang didapat? Yaitu sertifikat master advokat. Sesungguhnya banyak sekali yang harus saya sampaikan, tapi waktu saya cukup singkat sekali, hanya 15 menit. Ibaratnya orang minum belum masuk ke lewat tenggorokan, saya harus diam. Maka saya lari-lari ini, Ibu moderator. Mohon maaf,
kalau ada kekurangan, dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti diakomodir pertanyaan dari para peserta. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan. Demikian ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih Pak Basuki, suatu pemaparan yang menarik ya, menarik karena ada paralegal, level pertama, ada lagi pendidikan level kedua, bahkan ada jenjang pendidikan berkelanjutan sampai master advokat. Untuk menggali lebih dalam dari materi ini, kalau para peserta yang mau bertanya silahkan raise hand. Mohon dibantu panitia juga siapa yang mau bertanya dulu kepada Pak Basuki, karena pemateri pertama Pak Ifdal untuk sementara keluar Zoom meeting tadi karena ada sidang. Apakah ada yang bertanya? Sudah ada satu Ibu, Pak Advokat Suwadi, untuk bertanya langsung. Silakan Pak siapa? Mohon disebut namanya, Pak Advokat siapa? Terima kasih. Saya Advokat Suwadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Pradin Banten. Ini terima kasih atas waktunya moderator. Saya Silakan, bertanya Pak. kepada Pak Sekjen. Silakan. Tadi advokat yang mana atau advokat yang bagaimana yang bisa diterima menjadi mahasiswa ataupun calon master advokat, yang legalitasnya bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Baik. dulu barangkali ya Pak ya. Ya. Baik, ini datang dari rumah saya sendiri nih, Iya. orang Banten rupanya ya. Dari Banten. Ya, orang Banten. Ya, terima kasih Advokat Suwadi ya, yang sekaligus sekretaris DPW Pradin Banten. Ya, apa saja sih advokat yang seperti apa sih yang bisa dan berhak mengikuti pendidikan master advokat? Yaitu yang pertama, dia pasti seorang advokat yang sebenarnya, dibuktikan dengan adanya KTA, adanya berita acara sumpah, adanya pengangkatan SK dari di mana advokat itu bernaung. Itu pertama. Kedua, advokat ini sudah menjalankan profesinya, dibuktikan dengan portofolio kegiatan selama advokat ini beracara. Itu. Selanjutnya, yang bersangkutan tidak pernah tersandung kasus hukum selama menjalankan tugasnya. Artinya tidak pernah dipidana karena menjalankan tugasnya nakal, ya, seruduk sana, seruduk kiri, ya, seruduk depan, sondol ke atas, injek ke bawah, cekek ke depan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya harus bersinggungan dengan pihak terkait yang ujung-ujungnya pernah mengalami nginep ya di tempat lain. Nah, itu otomatis tidak bisa. Mereka harus clear, dan itu dibuktikan ada pengantar dari mana advokat dimaksud bernaung. Ya. Dari organisasinya ya, dari prodi, organisasinya. Ya, master advokat ini tidak khusus hanya untuk anggota Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia. Saudara-saudara kita, semua advokat yang ada dari Sabang sampai Merauke itu punya hak atas pendidikan ini. Jadi tidak ada batasan, namun nanti mekanismenya tetap sama. Ya, tetap sama, bukan mentang-mentang karena ini anggota Pradin sehingga digampang-gampangkan. Tidak, karena tujuannya adalah seperti saya sebutkan di muka tadi, agar mampu bersaing, agar mampu menjawab tantangan zaman ya dunia hukum di negara kita yang begitu dinamis. Artinya kualitas yang kita mau, bukan kuantitas. Kalau hanya sekedar kuantitas, ya saat ini yang terjadi, kuantitas begitu banyak, tapi begitu berhadapan, mana nih jalan keluarnya? Nah, maka
Dengan dasar itulah Bapak pimpinan kami, Bapak Advokat Ropaun Rambe menggagas ini dan ini segera dilaksanakan. Demikian Advokat Swadi dari Banten. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Suwandi? Sudah ya, sudah dijawab. Ini ada di chat room, ada dari Bapak Muhammad Ridwan El Muhaimin. Dia bertanya seperti ini. Seorang profesional advokat harus dididik oleh seorang advokat juga, seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Karena pendidikan profesi bukan akademik, sedangkan advokat harus non-ASN. Jadi, bagaimana mungkin seorang dosen ASN adalah advokat? Itu mungkin pertanyaan beliau. Karena undang-undang melarang ASN jadi advokat. Pertanyaan saya, apakah seorang profesional advokat layak hanya dibimbing oleh ahli hukum dalam kurung profesor sekalipun, tapi tidak profesional dalam kurung non profesional alias bukan advokat? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin intinya seorang advokat ya harus dididik oleh advokat tentu, karena yang berpraktek. Kalau nggak berpraktek mana dia mengerti mendidik seorang advokat yang ini gitu. Silakan Pak Basuki. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan undang-undang ya, regulasi yang ada, bahwa seorang advokat itu bukan seorang ASN, bukan anggota Polri, bukan anggota ABRI. Itu sepakat. Nah, seperti saya uraikan di bawah tadi, sebelumnya ini, adik-adik kita dari semenjak masih di bangku kuliah, semester 5 sampai dengan semester 8, itu sudah didampingi oleh seorang advokat, ya, oleh profesional. Teori-teori mereka dapatkan di kampus, lalu separuh kegiatannya adalah turun langsung ke pengadilan. Mereka harus praktek langsung di pengadilan, praktek langsung di lapangan, melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di tahap berikutnya, di level kedua, seorang yang mengikuti pendidikan ya sarjana hukum yang masuk di dalam mengikuti jenjang level 2, yaitu prodi profesi advokat, itu sama halnya 50% teori, 50% praktek. Teori diserahkan pada ahlinya, yaitu para akademisi yang ada di kampus. Selanjutnya, untuk praktek di lapangan, adik-adik didampingi langsung oleh advokat yang profesional. Ya, sudah menjadi seorang advokat belum tentu mampu menjawab tantangan zaman yang ada saat ini. Maka adanya pendidikan lanjutan level 3, yaitu MAD. Disinilah seorang advokat ditambah keilmuannya, seorang advokat akan mendapatkan ilmu baru untuk menambah keterampilannya agar mampu bersaing dengan 4 pilar penegak hukum. Bukan menjadi tukang angkut airnya, bukan menjadi pesuruhnya, bukan menjadi seterusnya. Karena banyak di luar sana sangat mengerikan, baru masuk ruang sidang sudah bisik-bisik dengan keluarga. Ibu, bapak, ini begini. Nah, inilah yang menjadi perhatian, menjadi keprihatinan ketum kami, Bapak Advokat Ropaun Rambe, sehingga timbullah pendidikan level 3, pendidikan master advokat ini, agar advokat-advokat yang tadi saya sebutkan itu bisa terhindar. Karena sesungguhnya itu terjadi karena memang tidak ada kemampuan dari seorang advokat itu sendiri. Kalau seorang advokat itu mampu menangani perkara dengan baik, dia tidak akan pernah melakukan koordinasi dengan pihak manapun. Yang dilakukan koordinasi adalah dengan klien, bagaimana terkait perkaranya, bagaimana kronologinya, apa dasarnya, apa dokumennya, dan lain sebagainya. Dan kembali kepada tim, akhirnya yang terbaik untuk kliennya. Demikian untuk penanya yang kedua. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu Moderator. Ya, terima kasih, jawabannya cukup lugas, Pak. Semoga Pak Muhammad Ridwan yang bertanya tadi sudah mendapatkan apa yang dia mau jawabannya. Apakah dari para peserta masih ada yang mau bertanya langsung? Coba di raise hand aja kalau memang ada yang mau langsung bertanya.
Sudah ada Bu dari Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Pak Gatot silakan. Ya, selamat siang. Dari Gatot Pradi. Selamat siang Pak Gatot. Izin Ya. Pak Gatot, mohon disebut Pak Gatot dari mana? Dari Dari organnya. Peradi Malang Raya. Baik. Silakan Ya. Pak, silakan. Saya berminat itu terkait dengan pendidikan 2 semester ya, Pak Basuki. Itu Yap. kalau boleh tahu penyelenggaranya itu apakah per masing-masing organisasi advokat yang menyelenggarakannya, atau ada beberapa atau mungkin ada lembaga tersendiri dalam menyelenggarakan master advokat ini. Demikian Pak Basuki. Mohon informasinya. Baik, Pak Gatot dari mana tadi Pak? Suara Bapak tadi kecil. Peradi Malang Raya. Peradi Malang Raya. Iya. Baik, Pak Gatot, terima kasih. Untuk penyelenggaraan, siapa sih yang bisa menyelenggarakan? Seperti saya sebutkan tadi di muka, mereka harus mempunyai izin ya sesuai dengan regulasi. Dan untuk master advokat ini, saat ini kami sudah semuanya mendapatkan izinnya, hak patennya, dan semuanya kami sudah kantongi. Ya, jadi termasuk logo, kemudian tahapan pendidikan, semuanya kami sudah siapkan, dan itu semuanya kami sudah daftarkan kementerian terkait. Silahkan nanti Bapak, kalau Bapak ada di Malang, nanti bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Nanti Bapak-Bapak yang ada di sana, karena kemarin kami berharap peningkatan kualitas bagi advokat ini dilaksanakan setiap provinsi. Jadi masing-masing provinsi nanti bisa digelar, dan standar pendidikannya nanti kami akan tetap pantau dan kami akan serahkan kepada wilayah masing-masing. Demikian Pak Gatot, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, baik. Memang kan tujuan dari program kita ini, internship program ini adalah untuk menggali pendapat-pendapat kita bagaimana untuk meningkatkan mutu advokat kita ke depan. Tentu bukan hanya mutu untuk bisa bersaing secara internasional, tetapi juga dia punya idealisme terhadap bangsa dan negaranya, dan yang penting punya kejujuran terhadap dirinya dalam menangani perkara, supaya tercipta cita-cita yang seperti yang Bapak tadi sudah utarakan itu. Jangan sampai jadi tukang angkat air lah atau apalah, tukang bisik-bisik. Kita tidak mau yang itu, kita mau yang profesional, yang cerdas, pintar, tetapi juga bermoral. Itu saya pikir. Kalau memang masih, karena kita masih ada waktu, dan mungkin panitia sebenarnya waktu tinggal 5 menit lagi, tapi kalau panitia masih memberi kelonggaran, saya pikir ya kita akan buka lagi, karena ini seru ya. Karena ini, kenapa saya katakan seru, ini untuk menggali pemahaman kita untuk meningkatkan pemagangan terhadap adik-adik kita, supaya mereka lebih dan lebih lagi bisa bersaing di Indonesia maupun di luar negeri. Bagaimana standar pemagangan ini bisa sama dengan luar negeri, dengan sistem hukum Eropa misalnya, dengan yang ada di Australia misalnya. Baik itu nanti dari segi penanganan perkara, bahasa, penggunaan teknologi gitu. Untuk itu kami buka lagi kesempatan kepada saudara-saudara peserta yang mau bertanya langsung atau dari lewat chat room. Silahkan. Siapa lagi? Mohon panitia lihat apakah ada yang raise hand lagi. Oh, Pak Gatot sudah terjawab. Pak Gatot Ada sudah. Pak Freddy Yermi. Pak Freddy Yerminase, silahkan Pak Freddy. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cukup dengar suara saya? Cukup Pak, mohon Bapak sebut Pak Freddy dari mana? Ya, kebetulan saya belum dari satu organisasi pun. Saya agak tertarik dengan Peradi sampaikan lewat sekjennya Pak Basuki ya. Baik. Ya. Izin Pak Basuki, saya boleh bertanya Pak, kira-kira dalam konteks apa dengan Permendikbud
ini Peradin bekerja sama khususnya wilayah Jakarta dengan universitas mana saja kira-kira? Itu pertama. Bisa didengar Pak suara saya Pak? Maaf. Boleh? Ya. Dengar Pak? Ya, Saya iya, dengar. Bisa. Untuk Jelas kok. Jakarta, Peradin sendiri bekerja sama dengan universitas apa saja ya untuk program Prodi PA ini. Terus yang terkait dengan bagaimana pertanyaannya bagaimana seorang advokat disebut profesi sendiri, Peradin sendiri sudah bisa mendapat suatu legalitas terkait dengan master titel master advokat itu Pak. Apakah itu sudah diamini oleh Dikti sendiri bahwa memang gelar itu sebagaimana tertuang di dalam Permen nomor 5 tahun 2019 itu Pak. Terima kasih. Itu aja atas kesempatan yang diberikan. Baik, Silakan langsung dijawab Pak. Ya. Pak Freddy tadi dari mana ini? Saya masih baru selesai lulus untuk mau ikut PKPA, tapi agak menarik juga yang disampaikan oleh Peradin ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy. Terkait pertama yang Prodi PA, atau supaya lebih jelas, ya, untuk lebih jelas jawaban itu saya akan berikan kepada masternya langsung. Di sini ada ketum saya kebetulan ada tamu, ya, saya temui tamu saya sebentar. Ini biar dijawab langsung oleh Pak Ketum saya agar lebih jelas. Kita kasih waktu 3 menit ya. Kita kasih waktu 3 menit untuk Pak Rambe untuk menjawab. Saya geser ke ada tamu saya sebentar. Ya. Baik. Silakan Pak. Aduh, terima kasih Bu Moderator, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Rambe, silakan. Penanya tadi Bapak siapa tadi? Saya Freddy, Pak. Ya, Bapak Freddy. Pak Freddy. Ya. Singkat jika hanya 3 menit diberikan moderator. Ya, karena waktu sudah ini. Kita ini killer nih. Peradin telah membaca, mengetahui dan melihat akan terjadi seperti keadaan sekarang. Itu sejak tahun 2015 pasca surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073. Bukan surat edaran, bukan surat keputusan, bukan peraturan Mahkamah Agung, bukan. Hanya surat biasa 073. Gitu. Nah, ini yang kami baca kondisi sekarang ini, sehingga Peradin pada waktu September 2016 mengadakan Rapimnas Rakernas di Palembang, yang mana hasil Rakernas antara lain seperti yang sekarang ini yang mungkin Bapak sudah pernah mendengar tentang nomenklatur Permendikbud nomor 5 tahun 2019. Itu hasil dari Rakernas Rapimnas yang dipelopori diusung oleh Peradin pada waktu itu, sehingga menghasilkannya semua muatan-muatan yang ada di dalam Permendikbud dimaksud kami sudah laksanakan untuk sekarang ini tahun ketiga. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang gelar titel Master Advokat. Mengenai itu sudah jelas diatur nomenklatur itu tentang pelaksanaannya. Kami buat 3 kategori di Peradin. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Basuki Sekjen Peradin bahwa dari perkembangan, dari situasional, kami berikan 3 level. Level pertama program pendidikan dan latihan paralehal. Itu masih mahasiswa. Kemudian level kedua tadi Pak sudah menjelaskan PRODIPA, singkatan program studi profesi advokat. Landasan nomenklaturnya sudah jelas. Bapak tanya tadi, di sini saya langsung memasukin kepada materinya untuk Bapak catat barangkali bahwa pelaksanaan daripada nomenklatur ini
organisasi profesi advokat penyelenggara dengan akreditasi B sebagai pelaksana. Otoritas semua di tangan organisasi profesi, dalam hal ini advokat, tentunya pradi ataupun pradin yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan studi program studi profesi advokat ini, Prodipa ini. Ada kriteria ketentuan pada Permendikti dimaksud. Contohnya pradi yang sah oleh negara melalui pemerintah Menkumham, pradinya di bawah pimpinan Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, MSc, MAD. Nah itu, selama ini di mata saya pradi itu haram. Tapi dengan adanya sekarang ini pengakuan dari negara, maka saya akuin pradi sudah merupakan bagian daripada organisasi advokat yang sah. Izin Pak Ketum. Baik Pak. Izin Pak Ketum Pradin. Izin Pak Ketum Pradin. Pak, terima kasih. Kebetulan waktunya sudah selesai. Kebetulan tadi poin pertama pertanyaan saya kan belum terjawab ya, terkait dengan kira-kira Pradin sendiri bekerja sama dengan universitas mana saja? Ya, pertanyaannya memang Jakarta. itu. Pradin itu ya, melakukan yang tadi dijelaskan itu level pertama, kedua, sampai level 3 itu bekerja sama dengan universitas mana? Itu aja ditegaskan, dijelaskan. Itu aja yang betul. pertanyaannya Ada, si Pak Predi, Ada, Pak Predi tadi. Di Warmadewa, Universitas Warmadewa Denpasar. Yang Bali Kalau itu di ya Jakarta, Pak, yang di Bali. Jakarta sendiri gimana? Di Jakarta Pak? Sudah ada Pak. Di Jakarta sampai sekarang ini belum kami buka dan tahun 2020 Oh siap. ini Baik, terima Baik, kasih. baik. Berarti jelas ya, sudah jelas jawabannya ya Pak Predi ya. Di Jakarta jelas, belum cukup ada, ya. tetapi Ya. di Bali ada dengan Universitas Warmadewa. Iya, siap. Terima kasih Terima Pak kasih. Ramde, terima kasih. Waktunya saya sudah diingatkan oleh panitia, waktu kita sudah selesai sesuai dengan tadi internship program itu tadi judulnya. Jadi kita sebenarnya bagaimana kita memahami untuk peningkatan melakukan internship atau magang itu. Seperti tadi yang sudah diutarakan pemateri pertama Pak Ifdal Kasim, karena sampai saat ini beliau nggak bisa masuk lagi karena ada pekerjaan lain. Jadi memang kalau konsep magang ini sudah dari dulu dilakukan. Untuk sekarang ini pun dilakukan bagaimana untuk peningkatannya, itu kan, meningkatkan pemagangan itu. Karena kalau dia tidak magang, dia tidak mengerti nanti apa yang mau dia lakukan gitu. Tadi juga dari Pak Basuki sudah menjelaskan bagaimana magang, bagaimana dididik dulu, baru dilakukan pemagangan. Cuman ada di sini yang bertanya tadi karena ada master advokat itu suatu ide-ide bagus juga lah. Nanti mungkin ada penyempurnaan untuk kedepannya. Jadi untuk itu terima kasih. Mungkin kalau dari para teman-teman peserta ada yang belum puas atau mau bertanya, mungkin bisa langsung nanti ke Pak Basuki. Apa itu master advokat? Ditanya aja lah langsung gitu ke Pak Ifdal juga. Itu yang bisa kita ini diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti untuk mengikuti sesi berikutnya dengan moderator yang lain. Dalam sesi ini ada yang kurang lebih ya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Pak Ifdal, terima kasih juga untuk Pak Basuki. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih kepada semua peserta. Tuhan memberkati. Terima kasih ya.